Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Haji Jasmito dengan NRP 13031825 dan kelas Kewarganegaraan KP C3. Nah, di sini saya akan membahas mengenai lini bisnis dalam keadaan bencana alam maupun penyakit endemik yang saat ini terjadi atau bisa dibilang virus corona. Nah, di sini kita lihat bahwa Indonesia telah terkena virus corona ini lebih dari 1.000 orang yang terkena virus ini. Dan hal ini cukup banyak saya rasa. Dan mengapa bisa sebanyak itu? Karena masyarakat di sini masih belum mengerti tentang virus corona ini. Dan masyarakat juga belum mengerti bahwa virus corona ini dapat menular dengan cara kontak langsung dengan orang yang terkena penyakit ini. Dan kontak langsung itu bisa dalam hal sentuhan ataupun karena udara langsung, atau bisa karena seorang yang terkena penyakit tersebut memegang benda yang sama dengan yang kita pegang. Dan masa inkubasi dari virus corona ini adalah 14 hari atau 2 minggu. Dan dalam 14 hari ini belum tentu kita mengalami gejala yang sama dengan orang yang terkena penyakit tersebut. Sehingga di sini tenaga medis dan para dokter dan rumah sakit itu sangat kesusahan dalam mendeteksi masyarakat yang terkena virus corona ini. Dan di sini saya melihat bahwa sebuah bisnis di saat-saat genting seperti ini tentu masih bisa berjalan, asalkan orang yang menjalani bisnis tersebut mampu melihat peluang yang ada di saat keadaan seperti ini. Dan tentu saja pebisnis yang baik, mereka tidak memanfaatkan keadaan yang genting ini untuk mencari keuntungan yang sangat besar bagi diri mereka sendiri. Contoh saja pada pebisnis makanan. Di suatu hari saya melihat bahwa ada seorang pebisnis makanan yang dimana mereka membuat makanan dengan memberikan vitamin-vitamin dan nutrisi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dari para konsumennya. Dan hal ini saya rasa tindakan kecil ini dapat berdampak baik bagi konsumennya. Meskipun hanya tindakan yang kecil, hal ini dapat menekan dari penyebaran virus corona ini. Kemudian ada lagi masalah yang dihadapi oleh Indonesia, tidak hanya virus corona, tapi juga tentang kelangkaan barang. Nah, kelangkaan barang ini terjadi di dua barang, yaitu masker dan hand sanitizer. Mengapa terjadi kelangkaan pada kedua barang ini? Karena yang pertama, kedua barang tersebut sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, dan stok dari pasar sendiri tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang melonjak karena virus corona ini. Dan kedua barang tersebut dapat mencegah masyarakat agar tidak terkena corona ini, dan tentu saja dapat menekan penyebaran dari virus corona. Kemudian yang kedua adalah karena adanya orang atau pelaku bisnis yang mereka melakukan penimbunan terhadap kedua barang ini. Dan hal ini sangat disayangkan oleh pemerintah dan juga masyarakat, karena mereka melakukan penimbunan dalam kuantitas yang sangat banyak, sehingga mengakibatkan kelangkaan barang di pasaran. Kemudian mereka menimbun tersebut, mereka berusaha untuk menaikkan harga ketika keadaan sedang mengalami krisis. Kemudian ketika keadaan krisis, mereka barulah mengeluarkan stok dari barang mereka.
dan meningkatkan harga berkali-kali lipat. Dan hal ini sangat saya sayangkan, bahwa tindakan seperti ini tidak beretika atau tidak beradab, karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak memikirkan orang lain, dan hanya mengejar keuntungan semata. Kemudian di sisi lain ada pengusaha kosmetik yang mereka melakukan donasi ke rumah sakit dan tenaga medis yang membutuhkan. Mereka memberikan donasi berupa hand sanitizer. Dan hal ini direspon baik oleh masyarakat, bahwa tidak semua pelaku bisnis ini memanfaatkan keadaan yang genting ini untuk mencari keuntungan semata. Mereka masih melihat bahwa ada pengusaha bisnis yang mampu melakukan kebaikan di saat-saat genting seperti ini. Dan hal ini patut kita contoh sebagai pelaku bisnis di masa depan. Kemudian ada juga pengusaha kafe ataupun warkop. Mereka membuka kafenya, tetap membuka kafe dan beraktivitas seperti biasa di saat-saat seperti ini. Dan pemerintah tentu menindak tegas terkait dengan kebijakan dari pemilik kafe atau warkop tersebut. Kemudian ketika mereka ditindak tegas, mereka tetap mau untuk menaati dari aparat yang melakukan penindakan tersebut, dan mereka masih mau mengikuti perintah dari pemerintah. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa jika kalian ingin keluar rumah, kalian keluar rumah itu hanya untuk kepentingan yang benar-benar mendesak. Apabila tidak mendesak, jangan keluar rumah, karena hal itu dapat menyebabkan penyebaran virus ini semakin parah. Dan juga jangan lupa untuk berolahraga dan makan makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Dan tentu saja saya ingin memberitahu bahwa tidak hanya kalian yang merasa bosan di rumah, saya juga merasa bosan. Jadi tetap cari aktivitas yang mampu menghilangkan rasa bosan kalian, seperti cangkruk online atau main games dengan teman-teman kalian yang sebelumnya sangat dekat dengan kalian. Bisa dengan Zoom ataupun Kartik.io, kalian bisa menghilangkan rasa bosan kalian dan tetap berada di rumah. Dan stay safe untuk kalian semua. Dan apabila saya ada salah-salah kata dan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.